Yuk. Gini ya? Nggak, jangan, gue mau nyebat juga. Udah gue play. Ya. Udah gue play belum sih? Ya lu play dulu lah. Udah gue play. Yuk, berarti nih kalau misalnya tato ini merah lagi berarti itu nggak terekam. Emang dia ada limit waktunya? Kok begini lah ya? Ya, Ya kayak yang gua ya karena butuhnya gede, jadi saya pakai formal. ganti apa? Apa acara apa? Buser. Pas parah gitu. Goblok. Habis bagaimana Pak? Bukan Pak. Kayak cipeng nih. Kalau sore berat yang di suaranya kayak udah bebek. Sayang. Sayang. Ya dah. Jadi kita mau ngomong aja. Ngomong apa nih? Jadi ini diperuntukkan untuk podcast bersama kopi. Oke. Hari ini gua mau ngobrol-ngobrol dikit tentang cara kita bersikap di kafe. Omongan ringan aja. Nah, gua ngobrolnya sama Bro Evan nih yang udah biasa nongkrong di tempat-tempat kopi, ya kan? Ngobrol aja nih, Pur. Menurut ente orang tuh harusnya kalau ke kafe gimana sih? Ke restoran, ke kafe yang produknya F&B. Menurut lu harusnya orang tuh kayak gimana? Di Bertindak? Indonesia. Ya, pokoknya dia ke kafe. Oh, ke kafe. Ya, dia harusnya tuh kayak gimana? Sikap. Ya pertama tergantung dia kebutuhannya apa kesini. Kalau misalnya memang dia ingin kerja, ya itu nggak ada masalah sih. Tapi kalau misalnya kayak biasanya kan orang kesini kan sama teman-teman rame-rame. Kebanyakan orang kesini nggak karena misalnya dia nggak kenal sama ownernya, lalu dia bawa teman-temannya dan di tengah-tengah dia lihat sekeliling lah, misalnya ada orang beberapa lagi kerja nih atau lagi meeting mungkin. Ya ketawanya kalau misalnya ketawa-ketawa ngakak gitu ya jangan terlalu keras lah gitu loh. Nah, itu masalah Jangan ketawa orang, ya. Iya, masalah ketawa. Kita boleh maksudnya have fun. Dan kita kan beli ya hak kita juga. Cuma kita dari kita pribadinya juga lihat sekeliling lah gitu lah, saling hargain aja. Tapi kan di satu sisi sebenarnya itu juga kan merekanya aja kayak begitu. Kadang kan emang orang kalau misalnya udah nongkrong emang lupa suasana kan. Bisa Gitu. jadi. Tapi gue setuju sih harusnya emang mereka jaga sikap juga lah, peduli lah sama yang lain gitu. Dan Hashtag stay safe. Yang paling ini nerima telepon sih. Kalau gua Kenapa? kayak nerima teleponnya atau kita mau telepon, misalnya kita kerja telepon customer kita ya ada baiknya keluar gitu. Kenapa nggak di dalam? Ya lebih kita aja nggak sih gitu. Kalau Oh. misalnya kayak mau ngobrol tentang kerjaan di antara orang-orang ya lu keluar lah. Gitu. Nah, Gimana? kalau menurut Bro Evan nih, ini gue sebagai pelaku industri F&B sering banget nemuin yang namanya customer, ya kan? Datang bersepuluh misalnya, beli cuma satu, habis itu minta air banyak, minta wifi terus-terusan dan bikin rusuh. Nah, pendapat lo gimana? Kalau gue sebagai pelaku, jujur gue akan usir dan itu sudah pernah terjadi. Karena kan ya secara costing pendapatan ya gue rugi gitu. Di satu sisi itu sangat mengganggu customer yang lain dan juga makan space. Bayangin lah, maksudnya 10 orang yang beli satu, dari 9 orang itu bisa jadi ada 9 customer lain yang sebenarnya mau duduk di tempat gue, gitu kan? Iya. Nah itu kalau menurut lu gimana tentang mereka? Gue itu nggak etika banget sih, itu parah sih. Karena ya lu kalau mau kayak gitu, lu memang nggak mau beli, ya lu jangan anggapannya jangan ke tempat orang. Lu main ngopi di rumah atau ke warung. Di warung pun begitu juga nggak enak nggak sih? Lu datang bersepuluh nongkrong, beli cuma aqua lewat, kan gak enak juga, malu nggak sih gitu. Setuju sih, apalagi kalau masuk ke kafe yang anggapannya tempatnya cukup oke gitu, terus lu rame-rame beli cuma satu, apa nggak malu? Itu balik ke diri masing-masing lagi sih. Tapi mengenai si pelaku bisnisnya sendiri gimana? Kadang kan ini kenyataan di lapangan, mereka sendiri tidak banyak bertindak. Menurut lo harusnya gimana? Kalau mau itu harusnya tegasin. Maksudnya ya tolong yang lain juga mau duduk. Tapi menurut lo nih, kan cara gue ngusir nih, cara gue mengusir mereka. Itu menurut gue kebijakan gimana? masing-masing sih. Gue nggak bisa ngomong juga. Bisa ngomong juga ya. Gitu. Ya, tapi emang kenyataannya mereka lumayan mengganggu lah. Orang-orang kayak gitu dan kenyataannya banyak. Bersepuluh beli 5 jangan salah. Iya. Jadi pesen aja nih, bukan yang maksud nyindir. Buat yang suka begitu pura-purain. Gitu. Apalagi ya yang mau gue tanya ya. Sebenarnya kita ngobrol doang sini kayak settingan jadi. Oh, kalau ini gimana? Ini lebih ke industri kopinya nih. Berhubung gue nanya sama lu, Bang, karena lu kan emang umumnya ke coffee shop.
gitu, bukan yang lain-lain secara produk F&B-nya. Pasti dari seringnya lu ke coffee shop, lu udah sering yang namanya istilah anekdot pendekar kopi. Ya gue nggak bermaksud kepada orang-orang yang artinya jago kopi dan nggak ngerti, gue nggak menyindir kalian sama sekali. Ini kita ngomongin pelaku kopi yang etikanya kurang lah, etiketnya kurang gitu ya, biasanya suka mengganggu, sok tahu dan langsung masuk bar orang bikin sendiri tanpa izin. Nah itu kayak gitulah modelannya. Menurut pendapat lu gimana tentang itu? Dan gue yakin lu pasti ada pengalaman lah dengan orang-orang seperti itu. Gitu. Jujur, kita coba tempatin diri kita di sebagai si pemilik dari coffee shop ini. Kita punya coffee shop, kita berusaha ngasih kopi yang the best ke semua customer kita dong tentunya. Lalu ada satu orang datang ke coffee shop kita, dia minum kopi, tiba-tiba dia di depan semua customer ngomong, kopi lu nggak enak, ini kurang nih begini, di depan customer. Satu, kalau dari kita pemilik coffee shop itu merusak cita kita. Yang kedua, dia sendiri bikin malu diri Harus sendiri. Kalau menurut gua. Tapi kalau emang nggak enak nggak salah sih. Ya kalau misalnya memang dia mau kritik nih, ada baiknya dia ngomong sama ownernya secara private. Bro, sorry, boleh nggak gue kasih masukan? Gue dari kopi, gue juga usaha kopi atau gue juga barista, boleh nggak bro gue kasih masukan? Kalau kayak begitu, kalau menurut gue semua orang pun akan welcome. Karena kan masukan dari customer. Betul, dan gue nggak akan menyebut itu dengan anekdot pendekar kopi sih. Itu kan hanya masukan ya. Iya. Nah, tadi kan lo ada bahas tuh tentang harusnya orang-orang kayak gitu menempatkan diri ibarat mereka itu adalah pelaku kopi itu sendiri, yang pemilik usaha gitu ya. Tapi kan kenyataannya mereka tidak merasakan itu gitu. Mereka kenyataannya belum tentu punya usaha kopi sendiri. Kalaupun mereka nggak punya usaha kopi, misalnya mereka barista atau mereka memang hobi lah, bisa dibilang wah passion banget di kopi. Itu balik lagi nggak harus di pemilik bisnis atau apa. Common sense masing-masing. Lu mau dihargai, dia lu menghargai orang dulu lah. Itu usaha orang di depan customer-nya. Anggapan gini, lu ke pasar, lu beli ikan, lu kalau nggak dikebukin orang nggak mungkin. Lu bilang ke penjual ikan lu busuk depan customer, bisa ngamuk pak? Ya benar sih. Itu sederhananya aja. Iya benar. Di pasar, di coffee shop. Itu. Setuju untuk yang itu. Jadi harusnya tindakan kita ke mereka tuh apa? Untuk si spesifiknya pendekar kopi ini ya, karena belum tentu beda sama kasus customer yang tadi ya. Kasus customer yang tadi dia tidak tahu apa-apa, datang dan langsung begitu aja. Bersepuluh, beli satu, minta wifi, minta air banyak secara spontan. Tapi kan kalau si pendekar ini kan sebenarnya basically dia datang, habis itu sotoy aja. Tapi kenyataannya ada nih yang beli banyak, gitu tetap tahu diri lah, bahkan ngasih tips lebih kadang ada gitu. Tapi dengan tindakan yang seperti itu harusnya kita gimana? Kalau menurut lu? Yang pendekar ini. Misalnya ada customer lain yang ngopi juga, lu langsung tanya aja ke customer, oh gitu ya, lu bilang kayak langsung bilang, oh gitu ya, gue makasih ya, langsung tanya, kopinya bagaimana kok? Gimana? Lu langsung tanya gimana sama lain, lu langsung tanya ke customer lain, oh kopinya melakukan perbandingan. Iya, kalau dia bilang enak, dia bilang enak. Tapi kalau misalnya kan ada beberapa pelaku kopi pun akhirnya malah cuekin, kalau nggak malah ngelucuin mereka gitu. Ah itu mesti lebih oke lagi. Oh lebih oke. Kenapa tuh? Aja. Kenapa itu? Biasanya gini, daripada kita kan di depan customer nggak mungkin asal kata mau marah sama orang. Nah kita jadi image juga. Ini guyonan aja. Guyonan. Kita jadi diem sendiri. Ya bener sih. Setuju gue. Aduh. Dah. Itu yang nggak spontan ngobrolnya. Ini biar nyala, terus ntar juga ngobrol spontan. Tadi edit ya? Ntar ya ini. Masa enggak aja? Limit 10 menit nih, mau soalnya. Oh iya. Oh piringnya lu ganti Jo? Biar muat aja. Biar nggak ribet nyucinya. Begitu. Hah? Begitu. Apa? Bisa lu. Nih. Masa gua pakai tangan? Nuna. Lu apa? Hah? Mau deh. Dua-dua. Iya, memang saya memang. Ini. Ya.
Enggak lah, banyaknya kan sama. Enaknya Kenyangnya juga sama. Gue lebih dong sosis tapi entah. Nah, kalau menurut lu nih, ini udah spontan nih. Gue pengen nanya beneran. Kalau menurut lu buat pemain-pemain kopi kecil gimana? Yang outdoor. Ini kan kenyataannya kan berapa ya yang masih berjalan, mereka itu ngelakuin usaha kayak nggak usaha gitu. Ini yang gue perhatiin ya, untuk beberapa, gue nggak bilang semua gitu. Jadi beberapa tuh udah jalan gencer di awal, tapi di tengah-tengah lemes gitu. Asal udah sepi dikit bingung mesti ngapain. Dan yang gue paling risih, gue pribadi ya, mereka nggak mau ngeluarin budget lebih buat itu, padahal ada. Dengan catatan padahal ada gitu. Itu kembali ke bagaimana visi dia dalam bangun usaha sih. Kembali ngomongan lu, Bray. Dia ya begini, dia bangun usaha. Oke, kecil, semua juga mulai dari kecil. Lu juga mulai dari kedai, Pak. Dari kecil banget. Tapi dengan segala waktu, kalau misalnya lu anggapannya taruh semua usaha tenaga, usaha lu dan hati lu di situ, ya pasti dia akan jalan dong. Sekarang dia bagaimana mau usaha itu jadi gede kalau dia awalnya doang gitu. Ya setuju, tapi kan pada akhirnya even yang pakai hati pun gitu, ya kadang-kadang tengah jalan bisa lemes kan, karena kan dia taunya wah gue bakal lancar. Ya Kalau maksudnya gue paham kalau bener lu mau pakai seluruhnya gitu ya, jadi jalan aja. Cuman kan ini kenyataannya ada yang begitu, tetapi di tengah jalan pun tidak sesuai ekspektasi mereka. itu balik ke orang aja mau belajar untuk lebih baik atau enggak. Kalau budgetnya nggak cukup, Ya budget nggak cukup nih. Yang bisa dipertahanin apa? contoh, Misalnya dia nggak bisa bikin tempat yang lebih gede, dia mentok di kedai aja. Ya dia kasih servis yang terbaik ke customer, misalnya dengan ngajak ngobrol customer, dari customer itu temen, ya kayak berkop dulu aja. Lu nggak ada? tapi misalnya nih gue ngomong by angka ya, ngomong by angkanya, lu udah tahu ada kesalahan di sebelumnya dan budget lu sekarang nggak cukup, makanya lu revisi itu, lu perbaiki. Misalnya contoh servis kasih yang terbaik, minuman dibikin semaksimal mungkin. Tapi kan pasti ada kendala budget nih. Artinya di tengah jalan, contoh pemasukannya masih sama, tapi gue udah jadi lebih baik nih dengan memperbaiki produk dan ini dan servis misalnya, budget nggak cukup, berarti artinya ada duit yang harus disubsidi silang, ada penghasilan yang harus subsidi silang. Otomatis kan even minuman lu baik contoh, ya kan, tapi kan stoknya nggak cukup. Nah gimana tuh? Stok maksudnya? Stok bahan, ya kan nggak cukup. Dimanfaatin apa yang ada aja kalau begitu mau gimana? Sampai tutup. Mau gimana? Pada akhirnya mau gimana ya? Iyalah. Kecuali ya lu minum duit. Nah, menurut lu nih sebagai pengusaha, walaupun beda ya, karena kan lu pengusaha besi ya, kenapa pemain-pemain kecil kayak kita nih nggak ada yang nggak berani minjem duit? Kalau jawaban umumnya kan karena resiko terlalu tinggi atau apa, cuman dari gue pribadi karena gue minjem duit pada akhirnya, gue bilang bukan itu alasannya, sudut pandang pribadi, gitu. Nah, menurut lu kenapa? Kalau menurut gua dia lebih ke usaha, dia mau minjem tapi dia takut, dia nggak berani karena alasannya ntar resikonya lah, ntar bagaimana kalau nggak balik lah, gimana kita gantiin. Iya, itu kan yang gue bilang tadi resiko. Ya. Cuman ada nggak menurut alasan lain? Karena itu terlalu umum dan gue bilang itu cuma denial doang sih, pandangan pribadi ya. Rata-rata orang menutupi ketakutannya dengan itu. Denial aja gitu ya. Terus gimana biar mereka berani? Ya, itu balik ke diri mereka masing-masing bro kalau kayak begitu. Nggak ada cara gitu buat mancing. Diri mereka ini. Tahu ya? Tahu? Nggak tahu ya. Tahu. Ya, pada akhirnya berjuang lagi sendiri. Nggak ada omongan lagi aja. Ada. Itu matiin aja. Gitu. Nggak, maksud gue mengenai kedai kopi tadi ya nggak ada omongan lagi pada akhirnya kan gitu kan. Kalau semua harus balik diri sendiri, sedangkan pancingannya hampir nggak ada, gimana kan? Tapi paling banter support dari teman-teman kita. Ya. Udah mantap. Udah 10 menit gue rasa.